Muda Katolik Indonesia, kalian tahu nggak nih soal program 40 hari niat baik yang dikeluarkan oleh UKAT Indonesia? Nah, kalau belum tahu apa sih program 40 hari niat baik itu, kalian bisa lihat di sini. Jadi program 40 hari niat baik itu adalah program dari UKAT Indonesia yang dikeluarkan untuk masa prapaskah kalian yang berisi tentang challenge harian dan juga renungan harian, di mana challenge-nya itu simple tapi juga menarik, fun, dan bermakna. Jadi ketika kalian menjalani challenge-challenge ini nantinya, masa prapaskah kalian tidak akan berlalu begitu saja. Dan pada kesempatan kali ini, saya, Airin, sebagai moderator, akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan sharing dari dua narasumber kita, orang muda Katolik juga, yang akan membahas tentang topik dari salah satu challenge ini, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Jadi stay tune teman-teman, jangan beranjak kemana-mana, tetap nonton video ini sampai akhir karena kalian akan mendapatkan banyak sekali sharing bermanfaat untuk kehidupan pelayanan kalian. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang juga merupakan orang muda Katolik yang sudah memiliki pengalaman memberi makanan kepada orang miskin. Narasumber pertama kita adalah seorang pria. Dia adalah staf full timer UKAT Indonesia dan wakil direktur UKAT Indonesia, Ricky. Halo Ricky. Halo. Apa kabar? Baik, luar biasa. Thank you ya sudah mau kita undang buat jadi narasumber di episode kita kali ini. Sudah siap ya? Siap. Ya, oke. Dan juga narasumber kita yang kedua, kaum Hawa. Dia adalah anggota SSV Konferensi Benoit Labre dan juga ketua seksi pendidikan paroki kelahiran Santa Perawan Maria, Citra. Halo Citra. Halo. Thank you ya udah mau kita undang ke sini. Thank you juga ya buat undangannya. Sudah siap ya kita korek macam-macam hari ini? Juga siap. Oke, tanpa menunggu berlama-lama lagi kita langsung ya menuju pertanyaan kita yang pertama. Nah, yang tadi itu kan tentang memberi makan kepada orang miskin. Nah, sebelum itu kita pengen tahu nih, menurut Citra ataupun menurut Niki, apa sih definisi kemiskinan menurut kalian? Mungkin bisa ladies first juga ya, mungkin dari Citra dulu. Jadi kalau menurut Citra, kemiskinan itu adalah suatu keadaan di mana seseorang itu dihadapkan dia tidak memiliki materi. Dan juga dia dihadapkan pula dia tidak memiliki pendidikan, rumah, dan kesehatan yang layak. Jadi itu menurut Citra. Mungkin kalau menurut Ricky, Silakan. Menurut saya kemiskinan itu tidak hanya terikat pada materinya saja, tapi juga di dalam dari itu juga bagaimana dia merasa dicintai. Mungkin saja gitu ya, seseorang terlihat kaya di luar, tapi di rumah ternyata dia nggak dikasih orang tuanya dan dia tidak punya banyak teman. Nah, bagi saya sendiri itu juga merupakan suatu bentuk kemiskinan tersendiri, miskin kasih sayang. Wah, jadi ternyata kemiskinan itu bukan cuma secara materi, tapi juga secara spiritual ya. Ya. Nah, teman-teman OMK bisa catat nih, kemiskinan itu bukan cuma secara materi, tapi juga secara hati. Oke, tadi kan kalian sudah cerita ya, kenapa kok kalian mau terjun langsung. Nah, kita nih pengen dengar ceritanya kalian nih, pengalamannya kalian waktu kalian tuh bersentuhan langsung dengan kaum miskin dan kaum papa, ketika kalian memberi makan langsung kepada mereka, apa sih yang terjadi, apa sih yang kalian rasakan, dan pembelajaran apa yang kalian ambil? Mungkin bisa dari Citra dulu. kalau pertama kali di SSV itu kami itu membagikan beras kepada para oma setiap 2 minggu sekali. Nah di sana Citra mulai bertemu dengan para oma pada saat mengambil beras. Nah jadi para oma itu mulai bercerita tentang kondisi kehidupannya. Kemudian mereka ada yang ditinggal dengan anaknya, jadi mereka tinggal sendirian, apalagi para oma kan tidak bekerja, mereka tidak memiliki penghasilan. Nah di sana Citra mulai tersentuh. Jadi itulah Citra mulai, oh berarti para oma ini juga membutuhkan kasih sayang dari kita semua. Gitu. Jadi yang paling penting itu koneksi ya, Iya. berarti ya. Bagaimana kita berhubungan langsung dengan mereka ya, itu lebih dari sekedar barangnya ya. Iya. Kita dapat pembelajaran apa dari situ? Pelajaran paling berharga apa yang kita dapat ambil? Pelajarannya adalah Citra belajar untuk mengasihi sesama dengan cara apa? Melayani mereka yang kurang diperhatikan. Entah itu mereka tidak memiliki dari materi, tetapi secara mereka juga kesepian. Karena para oma adalah kebanyakan mereka adalah hidupnya sudah sendiri, juga sakit, juga tidak ada yang merawat. Itu yang Citra ambil. Ya, berarti kita tidak boleh membatasi pemikiran kita kalau kita mau membantu orang cuma dari segi materi, tapi Iya. juga kita membantu hatinya mereka seperti apa gitu ya. Oke, thank you Citra. Nah, dari Ricky nih gimana nih? Nggak
sabar nih aku dengerinnya. Nah, kalau saya tidak lagi bersentuhan. Wah, terus gimana dong ini? Tapi saya jadi orang miskinnya malah. Oh ya? Bukan saya yang beri makan, tapi saya yang diberi makan malah pernah. Seru nih. Coba ceritakan secara detail loh, coba. Jadi dulu sebenarnya saya pernah menjadi seorang frater gitu, frater novice Jesuit. Nah, salah satu ujiannya, tanda kutip nih, itu jalan kaki selama 10 hari sejauh 400 km. Dan itu tanpa bekal sama sekali. Nah, Gimana ya? Nah itu dia, ketika lapar akhirnya ya mau nggak mau kami harus minta-minta ke orang, minta-minta ke warung. Tidur pun juga harus ngetok, harus minta izin. Dikasih gitu, langsung minta apa dikasih langsung. Nah yang luar biasanya ternyata kami banyak yang ngasih loh, ternyata banyak yang ngasih kami makanan, banyak yang ngasih kami tumpangan tidur. Dan di situ aku merasa tersentuh banget bahwa oh ternyata masih banyak orang baik ternyata. Dan itu pun juga membuat aku berubah gitu, ada perubahan pola pikir. Dulu yang ketika aku mengasih makan atau mengasih uang kepada pengemis, dulu aku anggap kecil lah, biasa lah gitu. Tapi setelah aku mengalami sendiri nih, ketika aku jalan kaki itu hampir hidup mati lah gitu, istilahnya tak makan kan hidup mati kayak gitu. Nah ternyata memberi makan satu kali itu pun itu sudah berharga banget ternyata loh. Dan di situ aku bisa rasa kasih yang kecil ini ternyata akhirnya luar biasa bagi orang lain. Dan itu membuatku mau untuk melayani orang miskin. Pengalaman yang berharga sekali ya itu Sangat ya. berharga. Kalau misalkan dikasih kesempatan mau begitu lagi, diterima tidak? Ya itu. Wah nih, misalkan nih nanti ke depannya ada dikasih pengalaman kayak gitu lagi mau? Pengalaman kedua. Iya. Nah kalau bagi saya itu juga pikir-pikir sendiri karena saya akui saya nggak akan bisa melakukan itu kalau tidak ada temannya. Jadi kami jalan kaki itu nggak sendiri-sendiri tapi berdua. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah itu pelajaran berada yang kedua bahwa ternyata yang menguatkan kita itu tidak hanya sekedar materi tapi juga ditemani oleh seorang sahabat seperti Bang Citra tadi. Itu yang luar biasa. Berarti kesimpulannya kasih sekecil apapun asal kita benar-benar melakukan dengan tulus itu sangat-sangat berharga ya kiranya ya. Dan yang kedua kita tidak mungkin berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan berikutnya ya. Pelayanan itu kan tidak selalu indah, tidak selalu penuh dengan bunga, tidak selalu penuh dengan begitu warna-warni yang demikian rupa. Nah, kita pengen tanya nih, suka dukanya dalam pelayanan yang sudah kalian alami selama ini itu apa sih? Karena kan nggak mungkin ada, gak mungkin cuma sukanya dong, pasti ada dukanya kan. Dan caranya kalian mengatasi dukanya itu kayak gimana? Jadi biar teman-teman Katolik ini nih yang lagi nonton video ini juga tahu nanti ketika mereka pelayanan, ketika mereka terjun langsung dan pas ketemu yang gak enak, mereka tahu nih cara mengatasinya biar nggak mutung ya istilahnya ya, biar nggak mau pelayanan lagi kan gak enak kan kayak gitu. Misal contohnya kalau kalian ketemu orang yang ditolong responnya nggak baik tapi menjengkelkan, nah mungkin ya contohnya seperti itu. Nah dari kalian sendiri tuh apa suka dukanya dan cara mengatasi dukanya itu gimana? Mungkin bisa dari Sukanya dulu atau dukanya dulu ini? terserah ya, kalau gitu dukanya dulu, Dukanya nanti dulu ya, hiburannya di sedih-sedih akhir. ya, sedih-sedih dulu ya berarti Ya, kalau dukanya sih banyak sih tentunya. Salah satunya itu, banyak ya, banyak wow ya ada beberapa lah, ya kayak gitu. Ya, sukanya juga banyak. Nah, dukanya itu salah satunya itu tadi menjumpai orang yang menjengkelkan, mencekno seperti itu. Mencekno kayak gitu. Misalnya ketika di panti jompo gitu, ada ibu-ibu yang cerewetnya setengah ampun, setengah mati. Setengah mati luar biasa. Jadi dia ngapain dia harus nunggu dia selesai ngomong dulu, dan dia kalau dipotong pasti dia protes gitu. Nah itu bagiku sendiri sebuah ujian kesabaran kayak gitu. Nah itu satu nih. Terus yang kedua dalam komunitas atau dalam organisasi nih, saya tadi itu kan panti jompo itu, kadang kita juga pasti akan bertemu dengan orang-orang yang nggak sepaham gitu, nggak seisi kayak gitu. Nah misalnya di kasusku itu antara perawat yang satu sama perawat yang lain, ternyata ada beda pendapat kayak gitu, beda pendekatan kayak gitu. Dan itu nggak jarang ya akhirnya nenek-neneknya yang jadi korban seperti itu. jadi korban itu gimana ya? Nah misalnya si perawat yang satu ini pilih kasih pada nenek yang satunya, karena yang satunya nggak suka perawat yang satunya lagi kayak gitu. Nah kalau aku sendiri cara mengatasi kayak gitu, tetap ingat untuk apa aku ada di sana. Nah
naik baiknya, tapi kan ada kepuasan tersendiri gitu kan. Jadi entah apapun yang terjadi, yang penting tetap berikanlah kasih itu kepada orang lain. Dan kalau ada teman yang punya visi, pemahaman, satu spirit kayak tadi, yuk diajak buat bareng-bareng bekerja sama, bareng-bareng mengasihi. Akhirnya kita jalannya nggak sendiri, tapi berdua. Tim gitu ya. Itu dukanya ya. Kalau sukanya pasti. Kalau itu kan untuk soal pelayanan sosial itu kan suatu hal yang unik tadi gitu kan, suatu passion yang unik gitu. Nah kan pasti susah nih mencari teman yang benar-benar sama passionnya gitu. Nah kalau awalnya mungkin kalau kita mikir pasti susah, tapi ketika kita menjalaninya, ketika kita terjun, ketika kita langsung melayani, ternyata kita bisa ketemu loh teman-teman yang punya passion sama, ternyata sama-sama melayani. Nah itulah yang suka aku merasakan, bahwa menemukan orang teman-teman yang punya passion yang sama, dan akhirnya jadi sahabat baik setelah melayani bersama, mengalami suka duka bersama. Nah itu bertemu sahabat yang punya satu passion. Nah itu yang jadi suka, memiliki perasaan yang sama. Yang sama itu wah berasa banget gitu. Perasaan senang bareng, rasa sedih bareng, itu benar-benar luar biasa sih. Sahabat tuh harta yang paling berharga. Oke, lanjut lagi. Citra? Kalau dari Citra, jadi yang pertama dukanya adalah regenerasi. Jadi kalau organisasi sosial itu sedikit sekali orang muda Katolik itu yang mau ikut bergabung. Jadi kami kesulitan adalah dalam regenerasi. Yang kedua itu adalah untuk rapat. Jadi karena kami juga orangnya sedikit, untuk rapat pun jarang yang datang. Karena konfliknya adalah kami sama-sama pekerja. Jadi untuk mencocokkan waktu bertemu itu sangat susah. Sibuk ya. Betul. Sibuk Semua sibuk juga ada lagi yang sibuknya tanda kutip. Ya, benar. Itu yang susah juga. Ya. Nah berikutnya yang ketiga itu adalah saya punya pengalaman di Institut Pendidikan pada saat membagi beasiswa. Saya juga pernah dimarahi dengan yang diberi bantuan, jadi oleh keluarga asuhan. Nah, jadi pengalaman itu yang membuat saya, ya kalau sudah dimarahi ya sudah diterima, gitu kan, diterima, mau memaafkan dan mau meminta maaf. Jadi tidak hanya berkata maaf, tapi juga mau mengampuni dengan tulus. Nah itu yang saya alami. Jadi kalau misalnya pada saat susah untuk regenerasi, meeting, ya kami juga cuma bawa dalam doa. Kekuatan kami kan. Sukanya ya. Kalau sukanya karena bertemu dengan para oma, dengan keluarga yang membutuhkan, dari Institut Pendidikan maupun dari SSC Benjamin Pabrik. Jadi saya bisa menemukan bahwa Tuhan itu hadir di dalam mereka. Jadi mendengarkan mereka berkeluh kesah, mereka sedih, itu kita bukan tipe orang yang mampu memberikan nasihat yang baik gitu ya. Tapi mereka hanya dengan didengarkan saja itu sudah membawa kebahagiaan bagi mereka. Hadir semakin banyak. Itu yang sukanya. Nah, jadi teman-teman OMK yang lagi nonton harus ingat bahwa pelayanan itu bukan cuma ada sukanya, tapi juga ada dukanya. Tapi kalau nanti misalnya menjumpai duka dalam pelayanan, kan bisa mencontoh nih dari Citra dan Ricky untuk ingat kenapa sih kalian mau terjun ke pelayanan itu sendiri, dan tetap ingat kalau kalian ada menjumpai orang yang menyebalkan responnya ketika kalian bantu, ketika kalian layani, ingat pesannya Tuhan, kasihkan sesamamu manusia, dan kamu harus bisa belajar untuk mengampuni mereka. Nah, sekarang kita mau membahas pertanyaan berikutnya. Ini agak sedikit menyinggung Alkitab nih. Nah, di Alkitab ini di Matius 19 kan dikatakan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ini menarik. Jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Nah, menurut kalian ini arti statement di sini tuh kayak gimana? Apakah berarti kita semua nanti sebagai orang muda Katolik atau enggak? Katolik lah secara umumnya harus menjual semua miliknya baru kita
kita bisa membantu orang miskin atau gimana? Jadi kalau menurut Citra bukan berarti kita menjual apa yang kita miliki, karena kan kita juga memiliki tanggung jawab di dalam keluarga. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan apa yang kita punya, seperti talenta, dan kita punya rezeki. Misalkan kita bekerja, nah kita bisa memberikan sebagian yang kita dapatkan ini untuk kita dermakan kepada kaum miskin atau orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Yang penting kita tulus ya memberikannya berarti ya. Dari Vicky sendiri? Nah, kalau saya memberikan tidak hanya sekedar materi, tapi juga kehadiran kita, seperti pengalaman kita sendiri, pengalaman saya, bukan hanya sekedar memberi makan atau memberi uang saja, tapi juga bagaimana kita bisa memberikan waktu, terutama menemani. Nah, bagiku salah satu yang menjadi pelengkap di situ adalah bagaimana aku sendiri menyempatkan diri, memberikan diriku untuk menemani mereka yang kesepian, menemani mereka yang miskin. Nah, bagiku itu juga salah satu arti dari ayat itu. Jadi kayak menjual segala milik itu bukan berarti apa yang kita punya secara fisik, secara materi, tapi juga memberikan diri kita sendiri gitu berarti ya. Karena diri kita sendiri juga punya Tuhan. Ya, betul. Berarti makanan itu juga definisinya bukan cuma secara makanan yang kita makan setiap hari, tapi juga makanan secara rohani. Nah, tadi nih ada kata-kata jualah, pergilah. Itu menandakan bahwa kita harus melakukan kan, nggak hanya sekedar ngomong doang kan. Nah, ngomong soal melakukan nih, sebenarnya ajaran Katolik itu ya tidak hanya sekedar kita harus tahu, tapi kita juga harus melakukan. Melakukan adalah do kan bahasa Indonesia. Nah, seperti buku ini nih, Do Cat. Wah, apa itu bukan? Nah, seperti yang saya katakan tadi, do Cat, melakukan ajaran iman Katolik. Jadi di dalam buku Do Cat ini dirangkum ajaran sosial gereja, bermacam-macam ajaran sosial gereja, membahas soal sosial, membahas soal ekonomi, membahas soal keluarga. Nah, dirangkum dalam satu buku ini dengan bahasa anak muda yang mudah dimengerti, dan gambar-gambarnya juga menarik nih. Nah, foto-fotonya cerah seperti ini. Jadi nggak berat ya kalau Jadi nggak berat. Bahkan nih apa yang kita obrolin nih saat ini nih sebenarnya juga ada di dalam buku nih. ya, di bagian mana? Coba nih nomor 306. Mengapa seorang Kristen harus terlibat secara sosial? Nah, ditekankan bahwa Allah adalah kasih, dan kasih adalah jantung hati ajaran sosial gereja. Jadi kita sebagai warga gereja, dasar kita sebenarnya adalah kasih. Nah, oleh karena itulah apapun yang kita lakukan, jangan hanya kita ucapkan saja, jangan hanya dihafalkan saja, tapi lakukanlah itu dengan penuh kasih. Nah, itulah sebenarnya mengapa kita harus ikut terlibat mengikuti Yesus. Berarti tidak hanya lewat kata-kata, tapi juga benar-benar melalui tindakan nyata kita untuk melayani orang lain, untuk menemani orang lain, dan untuk memberi makan mereka. Wah, luar biasa. Dan semua terangkum ada di sini ya. Nah, ini teman-teman nih, sekalian kita juga mau ya memperkenalkan yang namanya Do Cat ya, benar ya? Iya, Do Cat-nya. Do Cat. Nah, kalau orang-orang udah Katolik mau nih membaca ini nih, kira-kira dapetnya di mana ya? Nah, bisa dipesan di Tokopedia di link di bawah ini. Nanti kita akan kasih link di bawah ini ya teman-teman ya, dari teman-teman yang tertarik nih pengen lebih tahu banyak soal ajaran sosial gereja ya, Iya. juga yang lainnya bisa nanti langsung pesan buku Do Cat ini di link yang di bawah. Jadi teman-teman harus beli ya, karena bukunya bagus sekali. Tadi kita kan sudah banyak nih ya mendengarkan cerita dan sharing dari kalian yang sangat-sangat luar biasa dan so inspiring kalau menurut aku pribadi nih. Dan mungkin teman-teman kita yang lagi nonton video ini juga berpikiran seperti itu. Dan mungkin nih mereka jadi kayak merasa aku pengen nih terjun langsung, tapi aku bingung aku harus mulai dari mana. Nah, kira-kira kan punya nggak ya saran gitu? Mereka harus mulai dari wadah-wadah yang bagaimana? Buat teman-teman OMK yang ada di luar sana, kalau ada di dalam hati ada getaran-getaran, aku mau pengen ikut nih ya, iyain aja dulu, cobain dulu, masukin dulu. Jadi ada beberapa wadah, bisa teman-teman ikut SSW, ada di seksi pendidikan, dan ada apa lagi Riki? Ada juga kerabat kasih dan misi, ada juga PSE, dan juga seksi-seksi sosial di paroki kalian masing-masing.
kita yakin masih banyak lagi ya pada sosial di luar sana ya yang bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman OFK kita, benar ya? Oke, nah terakhir nih kita mau menumbuhkan spiritnya teman-teman kita nih, bisa nggak kasih encouragement, bisa kasih ajakan yang penuh semangat buat mereka mau gabung nih, buat ikut terjun langsung dan buat ikut melayani Tuhan dan sesama. Ayo, Gereja Katolik Indonesia dalam 40 hari yang baik ini. Jangan lupa lakukan challenge hari ini dan biar tambah seru nih, yuk gabung ke komunitas sosial yang ada di paroki kalian masing-masing. Ayo, Gereja Katolik Indonesia. No mager, ayo beraksi. Oke teman-teman, tidak terasa nih ya, kita sudah sampai pada penghujung episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan episode ini dari awal hingga akhir, dan semoga teman-teman mendapatkan banyak sekali manfaat dari sharing para narasumber kita yang hadir kali ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan jika kalian punya banyak pertanyaan nih ya soal iman Katolik yang ingin kita bahas, kalian bisa komen di bawah ini. Dan juga kita akan menyertakan link dari wadah pandai dari narasumber kita sudah ucapkan di bawah ini juga. Jangan lupa ya teman-teman, jika kalian penasaran kalian bisa tinggal klik link di bawah ini. Selamat menjalani masa prapaskah, selamat menjalani masa puasa dan Kanta. Orang muda Katolik, jangan pernah